Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram, episode ke-14. Pasukan Mataram menyerang Demak. Pasukan Mataram telah berkumpul di alun-alun. Para kerabat sudah datang, seperti Pangeran Puruboyo, Pangeran Teposono, dan para perwira yang lain. Semua sudah menata barisan masing-masing. Adipati Mondoroko melapor kepada sang raja. Paduka, siapa yang akan ditunjuk untuk memimpin pasukan? Apakah Paduka sendiri? Kalau menurut saya, cukup para mantri dan segenap kerabat. Sudah cukup untuk melawan Demak, berkata sang raja. Jangan menganggap remeh. Tidak ada musuh besar atau kecil, karena yang kuasa hanya Tuhan, yang bisa membuat menang atau kalah. Saya dan Kanda sama-sama putra raja, dan bahkan dia lebih tua. Punya kelebihan dalam banyak hal. Melawan para cucu Anda, Kanda Adipati tega. Maka aku sendiri yang akan berangkat ke Demak. Sekarang bubarkan pasukan dan segera berangkat. Tanda berangkat sudah ditabuh dan pasukan segera bergerak. Yang berjalan di depan para mantri dipimpin Kyai Bocor dan Ngabei Rowo. Juga Tumenggung Awu-Awu dari Kalgen, Kyai Renggo dari Kaleng, dan Ngabei Bagelen. Juga Ngabei Jenar dari Lugu, Kyai Joyudo dari Semawung, Ronggo Sangubayu dari Sampang, Joyo Wikromo dari Rentetan, Ngabei Yudosono dan mantri sejumlah 40 orang. Di belakang mereka menyambung pasukan Mataram dipimpin Ngabei Potrobongso, Tumenggung Singojoyo, Aryo Panular, Demang Tanponoho, Tumenggung Wironagoro, Tumenggung Jogoyudo, Ngabei Wiropati, Demang Selang Sumirang, Kartowadono, Ki Sorodipo, Jo Seponto, dan di belakang Adipati Martoloyo. Kemudian di belakang mereka menyambung para kerabat, Pangeran Purboyo, Pangeran Teposono, Aryo Wiromenggolo, Pangeran Joyorogo, Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Juminah, Pangeran Puger, dan Demang Tanponanggil. Lalu rombongan sang raja menyambung di belakangnya. Sebagai penutup, pasukan Adipati Mondoroko, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Singosari, serta pasukan dari Kajoran. Rombongan pasukan Mataram sambung menyambung seperti aliran air tanpa tepi. Tak lama pasukan Mataram sudah sampai di Pajang. Pasukan Pajang segera bergabung dan melanjutkan perjalanan menuju Demak. Sementara itu di Demak, Adipati Demak sedang bercengkrama di pura didampingi para istri. Mendadak datang prajurit sandi yang melaporkan bahwa pasukan Mataram datang. Sang Adipati segera keluar dari puri. Di luar telah hadir para punggawa di bangsal Pisowanan. Adipati Gending berada di depan, berjajar bersama Adipati Panjer. Berkata sang Adipati, "Hei Bapak, beritanya Raja di Mataram hendak menyerang Demak dan sekarang baru sampai di Pajang." Adipati Gending bertanya kepada prajurit sandi, "Siapa yang memimpin pasukan Mataram?" Yang ditanya menjawab, "Sang Raja sendiri dan para kerabat serta sesepuh Mataram semuanya ada." Adipati Gending ciut. Kalau demikian mustahil pasukan Demak yang tidak seberapa jumlahnya bisa menang. Dalam hati Adipati Gending merasa takut dan berniat melarikan diri. Bende segera ditabuh, pasukan Demak bersiap. Sejumlah 9.000 prajurit telah siap tempur. Berkata sang Adipati Demak kepada Adipati Gending, "Nanti engkau aku perintahkan menjadi pemimpin sayap kanan. Pimpinlah para mantri kanan. Majulah ke medan perang bersama Tumenggung Joyo Semudro, Tumenggung Joyontoko, Demang Sastroyudo, Ngabei Jogosatru, dan Ngabei Kartohito. Adapun yang menjadi sayap kiri, Bapak Adipati Panjer, didampingi Aryo Binorong, Ngabei Walang Cantung, Ronggo Wirojolodoro, Demang Orang Aring, Ngabei Sinobokarno, dan Ronggo Mulateng. Aku sendiri akan berada di depan." Pasukan telah bubar dari barisan dan bersiap menghadang musuh yang datang. Bendera, umbul-umbul, dan panji-panji telah dikibarkan.
Tampak rombongan pasukan Demak dari jauh seperti gunung api berjalan. Pasukan Demak telah sampai di Tambak Beras. Kedua pasukan telah bertemu dan berhadap-hadapan. Raja Mataram berpesan kepada para pasukan, "Hai pasukan Mataram semuanya, pesanku kalau kalian bertemu dengan Kanda Adipati di medan perang, jangan diladeni." Pada pagi hari kedua pasukan telah bersiap. Pasukan Mataram memakai gelar Emprit Nebo, sedangkan pasukan Demak memakai gelar Mangkoro Byuho atau Supit Urang. Bertindak sebagai supit kanan Adipati Gending dan supit kiri Adipati Panjer. Bagian kepala ditempati Adipati Demak. Setelah aba-aba dibunyikan, pasukan Mataram menerjang dengan berani. Adipati Martoloyo menerjang bagian supit yang dipimpin Adipati Gending. Kedua pasukan bertempur dahsyat. Akan tetapi segera tampak bahwa pasukan Demak terdesak. Banyak prajurit Demak tewas. Adipati Gending dan Joyo Samudro mengamuk. Martoloyo tangguh menghadang. Adipati Gending dikepung bersama teman-temannya. Lama-lama Adipati Gending kelelahan dan berhasil dilukai. Karena luka-lukanya semakin parah, Adipati Gending tewas. Joyo Samudro pun terdesak dan tak mampu melawan. Akhirnya juga tewas. Kepala mereka lalu dipenggal. Sisa pasukan yang hidup lari tunggang langgang. Pada saat yang sama, di bagian supit kiri Adipati Panjer mengamuk bersama Tumenggung Binorong. Para kerabat Mataram terlalu tangguh untuk dilawan. Adipati Panjer dikepung dan dadanya terluka. Para pengawalnya seperti Ki Mulateng telah tewas. Walang Candung terluka dan Ki Sobokarno melarikan diri. Mengamuk sendirian, Adipati Panjer dikeroyok dan dipukuli. Akhirnya jatuh terkulai dan tertangkap. Adipati Demak sudah terkepung. Para prajuritnya habis. Tinggal menyisakan para prajurit Kajineman dan beberapa mantri seperti Sapi Gumantar, Secoulo, Mete-Mete, Pangamuk, Demang Panayaban, Sabalong, Sobobengi, dan Aryo Rerusuhan. Sang Adipati terus mengamuk bersama sisa pasukannya. Banyak prajurit Mataram tewas olehnya. Meski prajuritnya satu persatu berjatuhan, Adipati Demak terus melawan. Kudanya telah mati dan senjatanya telah terlepas dari tangan. Ki Adipati mengamuk dengan tangan kosong. Meski tak pegang senjata, masih mampu menewaskan banyak prajurit Mataram. Pasukan Mataram terus mengepung Adipati Demak. Segala senjata ditembakkan, tombak dan senapan tak mempan padanya. Meski dikeroyok, banyak prajurit tetap mampu melawan. Akhirnya memakai tambang, sang Adipati diikat dengan jaring. Ki Baurekso maju dan menangkapnya. Adipati Demak segera diikat dan dinaikkan tandu dan dibawa menghadap kepada sang raja. Pasukan Demak sudah kalah, sisa prajurit bubar berlarian. Sang raja memerintahkan memukul bendi tanda perang telah usai. Pasukan Mataram kembali dengan membawa tangkapan Adipati Demak. Sementara itu di dalam perjalanan Adipati Panjer ditusuk-tusuk para prajurit dan mayatnya dibuang ke jurang. Dalam perjalanan menuju Mataram, sang raja memerintahkan agar Adipati Demak dipulangkan ke Kudus. Adipati Demak lalu ditempatkan di Kudus beserta anak istrinya dalam pengawasan prajurit Mataram. Keadaannya sungguh memprihatinkan. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan tahun Reksi Pakso Noto Janmo yang melambangkan tahun 1527 dalam kalender Jawa atau bertepatan dengan 1605 atau 1606 dalam kalender Masehi. Ketika sampai di Mataram, sang raja berkenan mencari penguasa pengganti di Demak. Ki Godomastoko kemudian diangkat sebagai Adipati Demak dengan nama Tumenggung Suronoto. Sang raja lalu memberi hadiah kepada prajurit Mataram yang baru saja menang perang. Semua prajurit bersuka cita. Pada kesempatan itu, Pangeran Pringgoloyo menyatakan sumpah setia disertai pernyataan. Bila kelak dirinya sampai memberontak, semoga anak keturunannya tumpas habis. Walau masih keturunan raja, kalau berniat memberontak, semoga tidak selamat hidupnya.
Demikian pernyataan Pangeran Pringgoloyo. Sang raja berkata, "Baiklah Dinda, aku terima pernyataan kesetiaanmu dengan Tuhan sebagai saksinya. Semua keturunanmu pasti akan menjadi pendamping dari anak keturunanku." Sang adik menyembah dan sang raja kemudian masuk ke istana diiringi para pelayan.